Halo guys, kembali lagi ke channel Maestro Audio bareng sama gua Michael. Buat teman-teman yang sudah bosan dengan head unit yang bentuknya gitu-gitu saja dan menyukai desain retro gaya ala 90-an, kita punya kabar baik. Sekarang ada produk yang dengan desain klasik tapi dengan fitur yang futuristis. Inilah Orca Retro Series. Pertama-tama thank you banget buat Orca yang sudah meminjamkan unitnya untuk kita bisa tes unboxing dan review. Jadi di video ini kita akan kupas tuntas produk terbaru dari Orca, yaitu Orca Retro Series. Kita akan bahas dari segi hardware, software, dan juga kita akan lihat fitur apa aja nih yang baru ya guys dari produk terbaru dari Orca. Nah, jadi kita baru dapat info dari Orca bahwa di September 2024 ini ada produk yang benar-benar inovatif yang berbeda dari head unit yang pada umumnya. Apa tuh? Jadi yang berbeda adalah pada bentuk desain head unitnya nih guys ya. Seperti yang teman-teman bisa lihat ini, head unitnya bentukannya itu tidak umum ya. Tidak seperti yang biasanya yang ukurannya 9 inci, 10 inci. Ini layarnya besar sekali dengan ukuran layar 11,5 inci dan diberikan nama Retro Series karena di tengah head unit yang sekarang udah full kaca, dia mengeluarkan dual knob putar yang bergaya retro seperti ini guys ya. Jadi buat teman-teman yang kangen ada putar-putaran yang retro-retro nih, ini ada dua putaran ya di sini di dua bawah ya untuk volume dan juga untuk pindah track, dan ini layarnya juga lebih besar, gede banget ya 11,5 inci. Nah, kita akan lihat nih hardware-nya guys. Dengan produk ini di bagian belakangnya tampaknya seperti ini ya, kita bisa lihat untuk bagian hardware-nya. Jadi secara spesifikasi untuk di atas kertas, produk ini sudah menggunakan processing power chipset octa-core dengan RAM 6GB dan juga ROM 256GB. Dan untuk layarnya ini sendiri sudah QLED 2000 pixel ya guys, 2K. Jadi pastinya bening banget. Dan untuk di bagian belakangnya kita bisa lihat ini guys, sudah ada external fan dan bentukan heatsinknya ini masih menyerupai head unit 9 dan 10 inci ya. Jadi tetap bisa menggunakan frame-frame yang sudah ada di pasaran karena belakangnya ini sama. Jadi cuman berbedanya tuh di layar depannya. Dan ini juga sudah dilengkapi dengan dual band WiFi dan juga ada GPS. Dengan finishing yang powder coating ya, ini membuat kelihatannya jadi mewah, dan juga head unitnya ini layarnya matte ya, bagus banget. Kita coba hidupin ya guys. Cara spesifikasi seperti yang sudah saya bilang tadi, head unit Orca Retro Series ini menggunakan chipset octa-core A55 Cortex dengan processing power 1,8 GHz. Dan untuk chip power amplifier-nya menggunakan TDA seri 7 dengan built-in power amplifier kelas AB 4x45 watt dan juga sudah menggunakan chip DSP AKM. Jadi secara spesifikasi, head unit ini sudah bisa membaca file lossless seperti WAV, DSD, dan juga FLAC ya. Dan juga sudah support HD Bluetooth 5.0. Jadi untuk spesifikasi suaranya juga sudah oke banget ya guys ya untuk head unit ini. Dan untuk secara hardware-nya dia sudah mempunyai pre-out audio untuk settingan 5.1 untuk bisa front, rear, sub, dan juga ada center. Dan secara spesifikasi dia juga sudah menggunakan chipset DSP, jadi mempunyai fitur DSP tuning ya untuk 31 bands EQ, juga udah ada fitur phase dan gain setting, dan juga crossover, dan juga ada time alignment.
Nah, ini secara hardware-nya guys ya. Kita udah lihat tadi bentukannya. Dan di sini yang membedakan pastinya adalah di dual knob putarnya. Unik sekali. Jadi knob putarnya ini bisa digunakan untuk membesarkan volume yang sisi kiri ya, atau mengecilkan ya. Jadi di sini kita bisa putar. Dan kalau kita pencet tahan lama, dia akan mati. Nah, ini guys. Nah, dan bagian kanan ini bisa kalau kita tahan lama dia akan pindah ke mode yang DSP ya. Untuk setelan DSP-nya ada di sini. Dan kalau kita pencet tahan lama lagi dia akan kembali ke menu sebelumnya. Dan ini adalah home UI-nya guys ya. Kita bisa lihat user interface-nya juga sangat intuitif. Ini adalah halaman utamanya. Di sini ada widget untuk musik dan di sini ada widget untuk radio ya. Dan juga di sini kita bisa ada voltase. Kita bisa ngecek berapa voltase aki kita, kesehatan baterai aki kita, dan juga di sini untuk Bluetooth musik. Dan yang di bawah ini kita bisa pilih ya aplikasi-aplikasi yang mau kita ubah, kita bisa ganti-ganti sesuai dengan keinginan kita. Nah, keren nih guys. Dan yang uniknya dengan layar 11,5 inci ini ya, jadi dia terbagi ada dua bagian. Atas ini yang area viewingnya, dan di bagian bawah ini juga ada tampilan tombol-tombol navigasinya ya, untuk kita mengubah. Misalnya mau mematikan layar juga bisa pencet di sini, karena sudah tidak ada lagi tombol fisik untuk mematikan head unit. Dan juga di sini kita bisa ada buka aplikasi dari pencet tombol yang tengah ini. Nah, ini untuk kita ke menu aplikasi yang ada di UI interface. Ya guys, jadi ini untuk bagian menunya ya, menu aplikasi, dan juga kita bisa kembali lagi dengan menyentuh layar yang di tengah ini. Nah, ini kita bisa kembali ke menu home UI-nya. Dan yang gue suka banget ya di Retro Series ini, tampilannya itu intuitif dan juga menyegarkan sekali ya, dan juga banyak fungsi-fungsi yang berguna seperti voltase ini, voltage meter, kita bisa ngecek voltase yang ada di aki mobil kita. Dan sudah dilengkapi juga ya guys dengan voice command. Head unit ini juga bisa mengingatkan kita saat ada ganjil genap ya, saat kita masuk, voice command-nya akan mengingatkan kita apakah hari ini tanggal ganjil atau tanggal genap, untuk kita lebih mawas diri tentang kondisi jalan yang kita harus awasi, apakah ganjil atau genap di perjalanan kita. Dan juga ini voice command-nya ya, kita bisa mengoperasikan head unit dengan perintah suara seperti matikan layar, buka layar, buka radio, buka musik. Nah, jadi kita bisa mengoperasikan head unitnya juga tanpa sentuh ya, saat kita lagi berkendara akan memudahkan dengan fitur voice command yang sudah terdapat di dalam head unitnya. Nah, kita juga bisa seperti misalnya mau matikan layar, buka video, buka layar. Ya, ini guys ya, jadi sudah dilengkapi dengan voice command untuk pengoperasian head unit yang lebih mudah saat kita sedang berkendara. Nah, ini guys ya, jadi untuk softwarenya cukup simple user interface-nya ya. Dan juga sudah ada fitur steering wheel learning untuk teman-teman yang mau mengintegrasikan head unit ini dengan steering wheel yang ada di mobil. Dan untuk pengoperasian aplikasinya juga di sini ya, udah ada Bluetooth, dan juga kita bisa connect ke Wi-Fi hotspot untuk mengoperasikan aplikasi streaming seperti Netflix, Spotify langsung secara native di dalam aplikasi head unitnya. Nah, ini kita akan lihat ya guys ya, saat kita mengoperasikan head unit ini sebagai perangkat Android, kita memerlukan koneksi internet ya. Jadi koneksi internetnya kita tinggal buka setting dan kita tinggal koneksikan ke Wi-Fi. Oke guys, jadi ini kita sudah connect ke Wi-Fi ya. Kita sudah skip bagian
WiFi-nya. Dan kita sekarang langsung mau ngetes gimana pengoperasian head unit ini sebagai Android device ya. Jadi setelah dikoneksikan dengan internet, kita bisa menggunakan aplikasi-aplikasi favorit kita untuk entertainment, baik ataupun navigasi, seperti Google Maps dan juga Waze, itu semuanya bisa kita jalankan di aplikasinya di Android device ini. Nah, saat kita buka YouTube ya, kita bisa mencari aplikasi, kita tes putar satu video. Ya guys, jadi ini untuk YouTube-nya, kita bisa pilih ya, dan untuk refresh rate-nya ini juga bagus sekali, tidak terasa nge-lag sama sekali. Dengan chipset yang sudah octa-core, speed dari head unit ini sangat cepat, responsif, dan terasa seperti head unit yang udah high-end ya. Dan ini misalnya kita putar satu video ya, dan itu cepat banget responsnya, bagus banget. Jadi untuk resolusi layarnya ini sudah 2000 pixel. Dan uniknya karena dia retro series ini dia terbagi dua ya layarnya. Area navigasinya itu yang untuk membuka volume ya, untuk membuka telepon, dan juga untuk ini power button-nya ada di bawah, sedangkan area untuk menontonnya ada di atas. Jadi memang ada sekat pembaginya di sini. Nah, kita kan mau lihat ya guys, seperti apa resolusi 2000 pixel di head unit ini. Kita akan putar satu video ya, untuk itu untuk cuplikannya kita akan kasih lihat teman-teman, dan juga ada cuplikan yang udah terpasang di dalam mobil ya. Ya, kita bisa lihat ini guys, warnanya itu sangat jelas sekali ya, dan terlihat natural ya, warna-warna biru RGB-nya ya, dan juga hitamnya itu bagus banget yang ada di head unit retro series ini, karena sudah menggunakan resolusi layar 2K, yaitu resolusi 2000 kali 1200 pixel untuk ukuran layar 11,5 inci. Jadi untuk teman-teman yang suka nonton video, yang suka nonton drama Korea ya, di head unit ini atau nonton Netflix, itu pastinya akan sangat dimanjakan dengan layar resolusi yang sangat jernih dan juga bening sekali ya. Ini kita bisa lihat cuplikannya. Oke guys, kita lihat videonya, dan sekarang kita lihat ya kalau menu radionya. Kita lihat di buka radio. Nah, ini menu radionya ya. Kita bisa memilih FM, AM, dan juga di sini kita bisa pindah channel dengan memutar knob putarnya ini, kita bisa pindah channel ya. Dan mode radionya juga sangat simpel dan memudahkan untuk kita mencari stasiun FM radio yang kita suka. Dan juga untuk teman-teman yang menggunakan musik ya, USB, itu bisa di aplikasi buka musik. Nah, di sini kita bisa play lagu-lagu yang ada di dalam USB kita. Dan ada sistem foldernya juga untuk kita mudah mencari judul file musik yang kita inginkan. Dan ini guys ya, untuk teman-teman yang menyukai melakukan setting sendiri, di sini ada fitur DSP tuning, yaitu di sini teman-teman bisa memilih equalizer seperti apa yang teman-teman suka ya. Ada beberapa preset, misalkan ini ada rock, jazz, pop ya, dan juga ada menu untuk kita melakukan settingan di sisi fader balance-nya ya, untuk kita pindah zonasi suaranya, dan juga di sini untuk kita mengecilkan gain dari masing-masing channel speaker ya, depan, belakang, subwoofer, dan juga di sini sudah ada crossover dan juga ada time alignment. Dan pastinya ini bisa memaksimalkan speaker dari mobil kita untuk bisa lebih baik lagi suaranya. Dan untuk software ini juga secara overall sangat responsif ya guys ya, dengan RAM 6GB dan ROM 256GB. Software ini sangat nyaman untuk digunakan, dan juga aplikasinya itu tidak sulit ya untuk kita navigasi. Semuanya sangat simple dan juga straightforward banget. Menu-menunya juga ikonnya nggak terlalu kecil ya, tapi ukurannya pas banget dengan layar yang 11,5 inci ini, menjadikan pengalaman berkendara kita dengan Android menjadi lebih menyenangkan. Dan juga head unit ini
Sudah support dengan kamera 360 ya, buat teman-teman yang menginginkan pasang kamera 360 built-in seperti yang ini, Orca QW 688 juga bisa digunakan di head unit ini. Caranya, teman-teman perlu mengakses di aplikasi ini, yaitu di car setting, dan memasukkan passwordnya di sini, masuk ke factory setting. Jadi untuk mengkoneksikan kamera 360 ini ya guys ya, kita bisa menggunakan factory setting dan kita masukkan passwordnya 1980. Lalu di sini kita centang mode 360 yang ada di sini ya. Ya, ini 360-nya sudah tercentang. Ini 360-nya di bagian feature setting dan kemudian kita pencet save. Jadi setelah kita update settingannya, nanti akan nge-reboot balik ke menu utama dan akan ada aplikasi kamera 360 di dalam head unit Orca Retro Series kita guys, untuk menggunakan fitur kamera built-in 360 di head unit Orca Retro Series ini ya, jadi sudah support. Selain dari itu, Orca Retro Series ini juga sudah memiliki konektivitas wireless Apple CarPlay dan juga wireless Android Auto. Kita kasih cuplikan bagaimana wireless CarPlay dan Android Auto ini berfungsi saat ada di dalam mobil. Dan di sini kita kasih lihat ya guys, cara koneksinya itu mudah sekali dengan aplikasi Z-Link yang ada di sini. Ya, ini kita tambahkan dan kita cukup mengkonek WiFi dan Bluetooth kita, dipastikan dalam kondisi on di HP-nya. WiFi sama Bluetooth on ya. Lalu dia akan otomatis mengoneksikan dengan HP kita ya, dan juga akan langsung muncul tampilan wireless CarPlay. Dan setelah kita connect ke Bluetooth, menu dari Android kita akan berubah ke mode Apple CarPlay yang untuk beberapa teman-teman mungkin sudah terbiasa ya. Ini mode CarPlay, jadi sudah ada semua aplikasi-aplikasi yang kita gunakan di smartphone kita langsung masuk ke menu CarPlay yang ada di mode CarPlay. Dan juga ini smooth sekali ya, responsif dan tidak nge-lag. Nah, buat teman-teman yang menggunakan HP Android, sudah dilengkapi juga dengan wireless Android Auto dan tampilannya seperti ini guys ya, setelah kita connect ke mode Android Auto-nya. Jadi sudah ada aplikasi-aplikasi yang bisa kita akses, dan mode Android Auto itu memang sedikit berbeda. Ya, ini mode Android Auto dia split screen ya, dan kita bisa full layar juga seperti ini. Dan ada widget aplikasinya di sebelah kanan. Jadi kita juga udah cobain ya guys, selain tes di meja, kita udah pasangkan head unit Orca Retro Series ini di mobil demo kita di Toyota Race. Jadi teman-teman bisa lihat penampilan head unit ini saat terpasang di mobil Toyota Race ya, dengan ukuran 11,5 inci, terlihat bagus sekali dengan dashboard yang di mobil. Dan tentunya memang Orca Retro Series ini bentuknya itu sangat besar layarnya, jadi harus pastikan juga apakah cocok dengan dashboard mobil kita ya. Mungkin beberapa mobil tuh ada kisi AC-nya ada di atas, mungkin akan tertutup. Jadi memang head unit Orca Retro Series ini tidak untuk sebuah mobil, tapi teman-teman bisa melihat dan membayangkan bagaimana kira-kira di mobil kalian apakah cocok untuk menggunakan Orca Retro Series ini. Dan ini kita kasih lihat teman-teman sedikit cuplikan saat terpasang di mobil ya, dan juga saat kita menggunakan head unit ini di dalam environment mobil itu juga smooth sekali, semuanya seperti yang kita tes di meja dan sangat-sangat melebihi ekspektasi kami, karena dengan head unit ini membuat fitur menjadi lebih mudah dan juga semua aplikasi-aplikasinya berjalan dengan baik. Dan untuk fitur konektivitas seperti Apple CarPlay dan Android Auto juga semuanya sudah tersedia di Orca Retro Series ini. Untuk teman-teman yang sedang berkendara akan lebih mudah untuk menggunakan fitur Apple CarPlay dan Android Auto. Oke guys, untuk kelengkapan produk ini dalam kemasan, teman-teman sudah mendapatkan satu buah unit head unitnya,
dan juga sudah mendapatkan soket harness power untuk mobil Toyota. Tetapi teman-teman bisa ganti untuk mobil yang lainnya, tersedia di marketplace. Dan juga sudah mendapatkan soket antena 20 pin ya untuk pre-out audionya, untuk video out, dan juga udah dapat modul GPS antena dan juga bracket untuk instalasi. Untuk Orca Retro Series ini belum terdapat kamera di dalam kemasan, tapi teman-teman bisa membeli secara terpisah, seperti kamera built-in Orca QW ini sudah kompatibel untuk teman-teman yang menginginkan fitur kamera 360 di head unit Orca Retro Series ini. Oke guys, jadi untuk Orca Retro Series ini dengan kode ADR 9510 sudah terdapat garansi 1 tahun dari Orca. Dan produk ini cocok banget ya untuk teman-teman yang sedang mempertimbangkan upgrade Android tapi tidak ingin yang mainstream ya, tapi ingin yang sesuatu yang unik, yang berbeda dari yang lain. Ini bisa menjadi solusi untuk teman-teman yang suka gaya klasik tapi dengan fitur-fitur yang berlimpah. Oke guys, untuk merekap review kita di hari ini, menurut gua Orca Retro Series ini keren banget ya, dengan tampilan yang berbeda dari yang lain, yaitu dengan adanya dual knob rotary ini menjadikan head unit ini berbeda dan juga tampil unik dan pastinya stand out banget di dalam mobil kita. Untuk fitur penggunaannya pun juga UI-nya sangat intuitif, mudah dioperasikan, mudah digunakan, dan tidak sulit untuk digunakan oleh user awam. Dan juga kameranya sudah support 360 dan juga fitur layarnya ini sudah 2000 pixel, membuat nyaman untuk kita menonton video dalam format yang HD, itu sangat mumpuni. Dan secara overall, head unit ini sangat worth it ya, dengan fitur yang melimpah, dan juga sudah ada konektivitas Apple CarPlay, Android Auto, dan juga untuk teman-teman yang ingin langsung download aplikasi seperti Netflix, aplikasi streaming seperti Spotify, cukup connect ke Wi-Fi, head unit ini bisa kalian jadikan Android device. Oke guys, sekian video review unboxing Orca ADR 9510 Retro Series. Buat teman-teman yang tertarik untuk tanya-tanya lebih lanjut mengenai produk ini, teman-teman bisa menghubungi hotline customer service kami yang ada nomor di bawah ini. Terima kasih guys sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan juga share video ini jika bermanfaat, dan juga subscribe channel kami @maestro_audio. Teman-teman juga bisa melihat promo-promo dan juga informasi terbaru kami di sosial media Instagram @maestro_audio. Semoga video ini bisa menjadi inspirasi untuk upgrade project mobil kalian yang berikutnya. Thank you guys for watching. See you in our next project.